Mengapa ada orang baik, kehidupannya tidak baik? Gini, orang baik dulu ya, definisi dari orang baik. Sehingga kita jadi bisa mengerti mengapa wajar kalau ada orang baik, kehidupannya belum baik. Baik itu adalah orang benar yang menghormati sesamanya. Benar menghormati sesamanya. Berarti benar dan santun itu baik. Karena banyak orang benar tidak santun. Seperti orang yang menceramahkan agama dengan cara menghina orang lain. Dengan cara menghakimi, ngejudge. Dengan cara tanpa hak menaruh orang di neraka. Gitu. Bukan haknya, tidak ada dalilnya, tapi bilang, oh itu masuk neraka. Gitu. Ini orang benar, tapi karena caranya tidak penuh hormat, membuat orang tidak menerima kebenaran yang dibawanya. Oke? Jadi orang baik itu mempunyai gabungan dari kesetiaan kepada yang dituntunkan oleh Tuhan sebagai kebenaran dan patuh pada perintah menghormati sesama. Nah, baik saja dalam kehidupan ini tidak cukup. Tidak cukup. Karena baik ini baru kualitas pribadi. Nah sekarang pertanyaannya gini, kita kan hidup di masyarakat ekonomi. Yang paling tidak barter, yang paling tidak gini, tukar menukar. Kamu bekerja untukku, membersihkan parit di depan rumahku, aku sediakan makanan 2 kali, pagi dan siang bagimu. Gitu. Aku tidak punya uang, itu saja yang aku berikan, setuju enggak? Katakan saja setuju. Terjadi pertukaran, barter ini insan ekonomi begitu prosesnya. Nah, yang baik, yang benar nih, tahu semua ilmu tentang akhirat, tentang keduniaan, penuh hormat kepada orang lain, tapi malas. Bisa nggak orang baik malas? Ada nggak? Ada. Tapi kan bilang, seharusnya kalau baik kan nggak malas, ya kan nggak begitu baik. Karena kalau baik betul-betul, rajin. Nah, satu lagi, dia sudah tua, umur 63 tahun. 64 tahun, 65 tahun masih membersihkan parit. Baik nggak kira-kira hidupnya orang yang pada usia 63 tahun masih diupah membersihkan parit? Tidak. Berarti apa? Berarti dia menjadi insan ekonomi yang modalnya hanya otot. Tuh. Padahal di masa dewasa, di masa tua, otak lebih penting daripada otot. Persaingan masa depan adalah persaingan orang-orang pandai. Di masa depan ini lebih hebat sekali, lebih hebat lagi nanti persaingan dalam penggunaan pikiran. Di zaman saya masih remaja dulu, fotokopi itu belum ada loh. Saya sekolah di Amerika baru terheran-heran melihat ada barang bisa ditaruh di sini keluarnya sama. Saya periksa, di anehnya itu titiknya ada, di sini ada juga, ya gitu loh. Jadi kalau sekarang teman-teman yang muda-muda hidup di zaman yang lebih modern dari saya ketawa, tapi itu bagi saya kekaguman loh. Kok bisa di sini ada titik, di sini ada gitu. Dan waktu saya ke Amerika waktu itu saya lihat kecepatan tinggi lagi fotokopinya. 12 lembar per detik. Oh my God, gitu kan. Sekarang memotret dan mengirimkannya itu sesuatu yang wajar sekali toh. Makan gitu, makan di share karena makanan kita sederhana, motret makanan teman yang lebih kompleks, lebih keren, di share ke orang lain, bilang ini makananku, gitu kan. Nah, dari kehidupan saya sebagai remaja yang heran lihat fotokopi, Audrey umur 2 tahun, saya potret. Dia bilang lihat jadi dilihat langsung bilang apa? Cetak. Kalau saya dulu motret harus nunggu sampai 1 roll habis. Setelah dicetak harus nunggu selesai. Datang, udah, belum, pulang lagi. Gitu, datang lagi, udah, gitu, tapi baru separuh. Ditungguin di depan tokonya. Zaman saya, zaman Audrey 2 tahun loh. Bagus jadi, cetak jadi. Di situ saya sadar sekali. Iya ya, zaman sudah berubah. Nah, orang yang masih menggunakan otot, yang bilang pendidikan nggak penting, itu akan semakin kuno dan tertinggal di masa depan, di mana anak-anak
di masa depan itu bersaingnya sudah sangat cerdas, very intelligent, bukan lagi otot, jadi sudah penggunaan pikiran, pendidikan. Nah, jadi kalau begitu, yuk kita jadi orang baik, yang berpendidikan baik, yang berkeahlian baik, dan satu lagi apa? Bersikap baik supaya apapun kualitas dalam diri kita digunakan. Jangan sampai jadi orang baik untuk dirinya, untuk keluarganya, tapi kok orang lain sombong, kok orang lain tidak butuh bantuan. Berapa banyak orang miskin membenci kekayaan. Berapa banyak orang miskin yakin yang masuk surga orang miskin, bukan orang kaya. Padahal orang kaya ada yang sangat berderma. Nah, jadi yuk jadi orang yang benar dalam tuntunan Tuhan, yang penuh hormat, karena itu juga perintah Tuhan untuk menghormati sesama, lalu menjadikan diri bermanfaat bagi orang lain. Nah, orang baik yang belum baik kehidupannya sedang diperintahkan untuk memeriksa manfaatnya bagi orang lain. Gitu.